Jakarta belakangan ini panas banget cuacanya. Katanya sih gara-gara ada apa insiden anomali cuaca. Anomali cuaca tuh, BMKG ngomong. Padahal enggak. Kenapa emang? Banyak LGBT berkeliaran. Aduh. Fortnite lah babaji. Kali ini kita akan ngebahas yang mungkin agak sensitif ya. Kita akan ngebahas Iya. LGBT. Sebelumnya kembali lagi di podcast Forturatif, aka Forpod, Forturatif Podcast. Bersama saya, host saya, Perdana Arbi. Nanti bisa dilihat ada di sini, bro. Ada di sini, bro. Saya Jonathan Meyers. Dengan biasa host samping saya, Akbar Yao. Barjo. Nah, apa nih kita gimana? Kenapa kita mau ngebahas LGBT? Karena lagi rame banget dibincangin, Pak, di mana-mana. Di mana-mana tuh, semua sosmed kayaknya ya. Iya, TikTok ada, Instagram, YouTube, Facebook, YouTube, bahkan Friendster. Instagram dari YouTube. Hah? Friendster nggak make. udah jadul Friendster. Nggak ada. Nggak ada. Jadi kita sebenarnya tuh ngebahas masalah ini tuh sangat-sangat hati-hati nih. Takutnya kan ada yang tersinggung. Nah, jadi kita ngerespon yang lagi rame kemarin tuh mengenai Close the Door Om Deddy gitu. Iya, cuma ya pasti tersinggung sih. Iya, di mana di Sepertinya. podcast tersebut kan yang kalian dapat nonton dong, nggak mungkin ngundang Iya. salah satu public figure Indonesia yang tidak tinggal di Indonesia, tapi Dia public figure, Bang. oh iya sebutannya apa ya? Sebenarnya orang biasa sebenarnya. Orang Konten kreator. Manusia. Konten kreator yang perilakunya menyimpang lah dalam norma. ada perbedaan Iya gitu. daripada manusia biasanya. Mana biasanya. Nah, diundang di podcast Deddy ngebahas LGBT. Iya, betul. Terus di satu sisi setelah kejadian itu nggak lama video take down setelah podcast bareng Gus Miftah. Itu di take down sendiri kan ya? Oh, Di take down sendiri langsung. Pas sama Gus Miftah itu langsung ya? Langsung di Gus Miftah minta, boleh nggak kita take down? Boleh nggak di take down hari ini? Boleh langsung take down sama. Dari apa Om Deddy. Respect sih gua. Respect, parah, langsung aja. gas. Gitu. Iya. Gue kira lupa password ya. Passwordnya apaan ya? Iya. Nah, di hari ini kita nge-tag Om Deddy juga ngelakuin diskusi terbuka mengenai LGBT bersama PBNU. Tapi gue nggak tahu siapa, belum nonton soalnya. Nanti mungkin bisa dicek oleh teman-teman ya. Ngerespon hal tersebut sebenarnya kita ngelihatnya gimana ya? Kalau dari sisi sama-sama, aduh anjing, masa kita nyamakan podcast kita sama Close the Door? Jauh dong. Enggak. Iya, kita ngelihatnya justru ini tuh sebenarnya Om Deddy tuh ngerangkul konten yang fenomena. Soalnya sebelumnya juga dia ngebahas mengenai transgender, nikah sama jenis. Banyak yang diundang yang fenomena gitu kan. Orang-orang LGBT banyak diundang ke sana. Lagi juga kayaknya pemilihan narsum yang diambil Deddy juga ya kayaknya yang emang di market netizen tuh diramein. Iya, yang mungkin udah banyak orang kenal. Iya pasti rame. Banyak banget pasti yang kayak gue nggak tahu sih, gue taunya emang dia doang si Ragil tuh. Iya, gue tau dia doang. Abis itu gue nggak tahu lagi gitu. Kayak si yang lain tuh gue nggak tahu karena mungkin yang paling wah dia doang gitu kan. Iya Pak, dari video-video yang dia collab ya, istilahnya collab bersama orang-orang LGBT. Sebelumnya itu nggak terlalu rame, view-nya banyak banget, cuman yang terangkat sampai media sosial lain itu nggak serame yang bahkan Deddy ngundang Lucita Luna. Hah? Lucita Luna waktu itu pernah datang. Ngundang? Iya. Oh iya benar. Transgender juga. Iya. Gak ada masalah sih kalau itu fenomena. Cuman ya paling di aja apa kayak ngapain sih ngundang dia? Iya, netizen tuh ngerasa anjir masa kayak podcast level Close the Door meng-acknowledge LGBT sih gitu. Gue lupa ya, mungkin bisa komen di bawah nanti. Pas ngundang Lucita Luna itu netizen fokus ngebahas LGBT-nya apa? Karena kayak ngapain sih ngundang dia kayak gitu? Apa sih yang bisa dibahas dari dia gitu? Apa sih yang bisa dibahas? Ini kagak jelas tuh orang. Gue nggak tahu dia dari mana anjir. Ngerespon masalah fenomena yang terjadi akhir-akhir ini rame itu sebenarnya ya udahlah ya biasa aja. Lagi juga kalau emang kalian nggak suka sama sebuah figur atas background dia ya udah nggak usah ditonton, nggak usah diramein aja gitu, nggak usah nanti malah pas dinaikin sama satu pihak blow up malah naikin. Diundang sama media yang lebih besar, contohnya kayak Deddy, mungkin ada media lain. Ntar malah kayak lah ngapain sih di blow up. Tapi waktu itu si Ragil pernah di ini loh,
pernah diwawancarain sama sebuah media presenter gitu. Indonesia. Indo. Indonesia. Untuk nanyain gimana perkembangan COVID di Jerman. Eh? Iya pernah. Sumpah, gue pernah lihat itu. Gue lupa nama ini apa, tapi pernah lihat. Sumpah, nggak bohong. Anti hoax ini, beneran. Tapi kalau secara personal gitu ngeliat LGBT, kalau lu gimana tuh? Ngeliat LGBT di Indo deh, nggak usah di mana-mana dulu ya. Sebagai lu nih pengguna sosmed, semua dicobain kan? Gue baru bener-bener, menurut gue ya, entah gue kurang main atau gimana, Iya. gue baru banget, wah LGBT ini ada di mana-mana gitu. Itu mungkin 2 tahun ke belakang kali ya. Oh, berarti awal-awal pandemi kali ya, 2020 dari ya? film-film udah sekarang kan Oh iya, lo nonton industri. film itu banyak banget LGBT kan. Unsur-unsurnya ya, unsur-unsur LGBT-nya. Cowok sama cowok, cewek sama cewek. Aktornya banyak. Mm-mm. Bukan aktornya, pemerannya. Pemeran yang dipakai, bukan aktornya. Pemerannya. Pemerannya. Aktor gue nggak tahu. Banyak juga, jadi kayak kelihatannya malah kayak campaign ya gitu ya. Jadi kayak campaign. Sebenarnya filmnya bagus. Cuma gue pada saat ngeliat anjir film nih kayak LGBT kayak wah dikit lagi gay kata gue. Gay lah. Iya. Jadi gak ini, jadi gak enak nontonnya. Walaupun film bagus tapi kayak Iya, jadi kayak udah paling nonton kayak begini. Apalagi film yang kalau misalkan ada franchise gitu, tiba-tiba di tengah ada campaign ya elah. Kalau gue secara personal sih sebenarnya keganggu apa kagak di sosial media, karena sosial media tuh enggak sih, karena gue setiap ngelihat hal yang gak gue suka tuh gue lucuin aja. Kayak anjir apaan sih lu, kocak gini, malah jadiin jokes gitu. Keganggu apa enggak sih, sedikit sih, kayak risih aja gue liatnya gitu loh. Risihnya karena, bukan karena dia ada, tapi karena diramein, gitu doang. Oh iya. Kenapa diramain dah anjir kayak gitu. Dulu juga kita main Facebook nggak ada, IG nggak ada. Nggak ada Pak, nggak ada. Kayaknya Padahal udah ada sebenarnya udah ada, cuma nggak kayak sekarang. Iya benar. Kalau gue ngerasanya tuh semenjak ada TikTok itu platform di mana orang bener-bener bebas deh, kayak nunjukin dia tuh siapa gitu, kayak. Iya kali ya. Karena TikTok kan muncul awal tuh kayak gimana ya? Untuk senang-senang doang. Iya, Bukan untuk bisnis, bukan untuk buat konten. Jadi kayak kan joget doang. Iya, kayak joget-joget sama buat nge-branding personalnya gitu. Iya, bener. Karena jadi TikTok si Radil itu rame juga ya, akhirnya Dari TikTok ya? dari TikTok. Gue taunya sih dari TikTok, tapi yang lain nggak tahu kan. Dari podcast Om Deddy juga ada yang bisa disimpul sih sebenarnya. Yang kita bisa ambil lah, yang kita dapat tuh pas kita nonton tuh mereka bilang kalau misalkan ini tuh sickness gitu, penyakit. Ya yang mana ya udah kalau itu pendapat dia ya nggak apa-apa. Kalau itu pendapat dia sickness ya, tapi kalau pendapat pribadi gue ya kalau dimanapun ada sickness ya pasti ada cure-nya lah, ada obatnya. Iya. Cuman belum ditemuin obatnya apa. Belum ditemuin apa nggak mau disembuhin? Wah itu beda. Oh iya makanya itu juga bingung gue tuh, kenapa ya? Kenapa? Kadang kan mereka kayak malah gue gay nih. Iya malah bangga, ada pride di situ kan. Iya. Kalau kayak gitu emang masa ya mau disembuhin? Masalahnya di podcast Om Deddy tuh yang bahas sama Radil tuh, gue sempat baca komennya tuh. India tuh bareng bilang masyarakat Indonesia tuh toleransi keberagaman, tapi tidak toleransi terhadap penyimpangan. Iya, nah, itu menyimpang. Yang tidak suka anti-LGBT, quote-unquote ya, anti-LGBT itu nganggep kalau LGBT penyimpang. Tapi kalau LGBT sendiri, yang kaum itu dia nganggep itu nyimpang. Itu kayak, ini lo gua lo. Ini lo gua, Anda tidak punya keturunan, hei. Gimana caranya? Gimana kalau semua LGBT cuk? Iya bener ya? Bumi gak ada yang ngurus. Nggak ada keturunan generasi. Soalnya kan kalau LGBT biasanya pasangan LGBT cowok sama cowok atau cewek sama cewek ya mereka adopsi kan. Adopsi bisa sama bayi tabung loh, masa pernah ada ini loh. Tapi kalau bayi tabung kan ya pakai rahim cewek juga. Bayi tabung kan cewek, yang cowok gimana? Tidak tahu. Rahim nggak bisa ditanam ya? Wah nggak tahu gue anjing. Nggak tahu gue. Gak ngerti dah kayak gitu dah. Udah gitu anak-anak yang diadopsi kan, gue nggak tahu ya. Apakah banyak pelaku di luar sana yang dia kayak bilang mungkin ke anak-anaknya kayak udah kamu bebas mau kayak gimana, bebas mau kayak gimana, being normal ya it's okay, mau LGBT juga nggak apa-apa, cuman kalau menurut gua kalau kayak gitu jadinya kayak gue bebas mau kayak gimana aja, kayak gue ngeliat kayak gitu ternyata bisa ya. Iya malah jadi dikasih pilihan untuk dari kecil menyimpang. Iya malah di brainstorming. Tapi gue ngerasa nggak sih kalau misalkan ada
pasangan LGBT gitu. Kita sebut aja cowok-cowok kan. Iya. Adopsi anak. Anaknya nggak bisa nyanyi. Hah? Kasih ibu. Yang mana ibunya? Aduh. Ibunya yang mana dong? Ibunya yang mana Kasih dong? Ibunya yang mana? Ibunya nggak ada. Iya. Goblok. Ngomong sama bapak lu makanya. Bapak Dodo nengok. Satu-satu. Aku sayang ibu. Nggak ada dong. Ibunya nggak ada. Iya, jadi Bapak Dodo aja. Oh enggak, satu-satu. Aku sayang bapak. Dua-dua sayang bapak lagi. Lagi. Tiga. Tidak punya di kakak. Aduh. Kan dia bisa nambah. Oh iya bener Iya. anjing. Tapi gue malah melihatnya, belum tahu sih karena kan gue nggak punya teman LGBT juga. Apakah emang cowok gay yang di sini gender feminim itu bisa mengasuh anak dengan baik nggak ya? Kayak Kalau mengasuh ibu anak, pada umumnya. menurut gua mengasuh anak semua orang bisa sih. Maksudnya gimana ya? Nggak harus cowok yang ke feminim gitu. Oh. Banyak kok seorang ayah yang keren. Oh iya, dia ini bisa ya. ngurus anak itu banyak. Single parent ya, banyak Iya, ya, banyak ya. Ibu, bapak itu banyak. Tapi kan menyusui bagian dari mengasuhi. Gimana cara Nah, itu gua nggak mengasuhi tahu. gitu? Gimana tuh? Nggak tahu itu ya. Mungkin Biasanya susunya mungkin susu ini kali. bukan ASI ya. Iya, gua Anjing kenapa jadi dibayangin ASI itu anjing? Susu nggak bu. yang yang gua nggak habis pikir itu Pak, LGBT itu kan maksudnya cowok sama cowok nih hidup dari masa iya bisa gitu loh, bisa cowok sama cowok lah. Bisa apa? Bisa reproduksi apa gimana? Iya. Ya gimana ya? Itu yang gue bingung Pak. Kok bisa? Maksudnya ini batang ketemu batang, Male ketemu male gitu. kok bisa kayak Ih, kayaknya- seperti aku sayang sama Anda. enggak anjing. Ini ya ketemunya ini. Enggak ini juga, Su. Ini ya ketemunya ini, enggak ini juga. Kalau cewek ketemu cewek, itu gimana? Maksud gua cara mereka Reproduksi gitu, ada daya tarik gitu ya. berhubungannya lah. Berhubungannya bikin mereka sama-sama. Ini gimana anjing? Pakai ini cowok juga bisa. Makanya Pakai alat. gak gini. Sudah. Ganggu aja nih anjing nih, jangan, ganggu. Jangan. Jadi kalau kita gini deh, kita sebagai saya muslim, dia juga muslim, kita Nggak kan ngerti gua melihat kaum LGBT sebenarnya juga ada dari zaman dulu ya. Ada banyak. Di junjungan kita diceritain. Gue kebanyakan kata. Ada yang jelas ada. Iya, ada. Dalam ada. di agama Islam Nabi Lut, kaum Nabi Nabi Lut. Lut ada. Bukan kaum Nabi Lut ya. Kaum Nabi Lut. Kaum Sodom. Sodom Di sejarah Pompei, Italia ada. Mungkin sekarang tuh lebih masif karena pengaruh sosmed sih. Semua Iya, orang sosial media sosial. Zaman semua dulu, orang tuh akses itu bisa diakses sama siapa aja. zaman dulu itu nggak terlalu kayak expose kayak sekarang karena ya kelompok menyimpang aja kelompok gitu. kecil, Kelompok nggak- kecil ya. sekarang kan udah luas banget Pak. Media sosial. Tapi yang gue perhatiin ini, gue pernah baca, sebenarnya nonton video di YouTube sih. Jadi sebenarnya tuh kalau ngebahas LGBT itu dari gender kan, dari gender tuh yang mana biological sex itu ada ada 3, male, female, intersex lah, cowok, cewek, sama intersex lah. Tahu lah kalian intersex apa, bisa dicari kan. Nah yang kedua gender identity. Gender identity itu kata kunci cuma 2, konstruk sosial sama how you see yourself. Nah kalau konstruk sosial itu dia di lingkungannya itu dibentuk kayak gimana sama orang-orang sekitarnya. Oh iya. Itu menentukan gendernya. Misalkan kayak gua nih laki-laki, disuruh bokap gua misalkan ngangkatin sofa gitu kan. Itu kan yang berbau fisikan. Itu kan jadi terbentuk gender laki-laki kalau misalkan harus kuat angkat-angkat barang gitulah. Pekerjaan keras. Keras. Kotor keras gitu ya. Kotor, laki-laki. Begitu juga perempuan gitu. Perempuan lemah lembut. Kalau gua pernah nonton di film, jadi kayak mereka kan ada tentara perang. Nah, lama-kelamaan mungkin ya ke faktor nggak pernah ketemu perempuan apa gimana, gue nggak tahu. Oh iya anjir, bener. Terus dia jadi gay. Oh iya. Gitu. Tapi masa iya nggak ada perempuan anjing? Gue nggak pernah ke medan perang ya. Iya, Gue nggak pernah ke medan perang. Kirim kemana? Masa gitu, iya nggak mau pakai tangan aja gitu loh? Masa harus sama cowok juga? Kan tangan punya. Bosan kali Le.
Atau inti kan pakai sabun, dibolongin tengahnya bisa nahan gitu loh. Tahu Cuk. Sabun bolongin. Banyak di internet. Oh, baca internet. Enggak anjing gua. Enggak, tangan cukup. Nah, balik lagi ke gender tadi yang konstruk sosial itu ya pengaruh orang luar lah. Nah, yang ada kunci kedua itu how you see yourself. Nah, itu sulit tuh. Bagaimana cara lu ngeliat diri lu sendiri? Iya, itu sulit karena itu bagian dari human rights, itu bagian dari HAM, karena ya kalau ada pribadi ngelihat dia ngerasa dia nggak cocok ke cowok-cowokan gitu, kayak misalnya, aduh gue tidak cocok nih ngangkat-ngangkat badan-badan berat, aku cocok di rumah saja, skincarean gitu, siapa tahu kan. Jadi ya kita nggak bisa bilang lu tuh cowok lu harus udah, nggak bisa, itu kan hak dia, HAM jatuhnya, itu yang sulit sih. Iya, soalnya kan ya dia juga yang lebih ya gue nyamannya gini, masa gue harus maksa jadi gitu? Iya makanya, jadi susah juga ya. Nggak bisa, itu yang sulit, HAM jatuhnya kan. Tapi kan sorry nih cowok yang kayak agak istilahnya apa ya, dari istilah umumnya kemayu lah. Kemayu. Belum tentu gay kan? Belum tentu. Pak. Belum tentu juga, belum tentu. Karena ya gimana ya cara ngejudge sexual orientation orang tuh nggak bisa dijudge dari gaya kemayu sih, emang dari dia yang nge-branding diri dia sendiri gimana. Iya. Ya gue secara pribadi sih banyak tuh punya temen yang quote and quote kemayu tapi ngedate sama cewek. Kalau cewek gue lihat lagi cewek gitu, maksudnya ya udah, oh ya emang. Lagi juga gue tuh sebelum ada LGBT nggak pernah nganggep temen gue yang kemayu itu gay anjir. Iya sama. Nggak pernah. Maksudnya ya udah kayak gitu aja. Iya gitu aja. Tapi masih suka cewek. Iya. Tapi sekarang kayak nganggapnya dulu kayak anjir modus nih. Iya, nganggapnya gitu. modus nih. Taibat modus. Gitu doang. Iya, tapi malah gue ngerasanya tuh bener-bener LGBT tuh campaign pride-nya tuh ngebebasin orang tuh untuk kayak udah lu jadi diri sendiri aja bla 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 gini. Padahal kan belum tentu benar gitu, maksud gue lu harus ngelihat orang itu sendiri konstruknya gimana. Iya. Soalnya nih dari tadi yang gue jelasin ya, bacaan tuh dari part lanjut itu kan sexual orientation. Social orientation adalah di mana saat male ketemu female ketemu female. Di saat male-nya itu maskulin, female-nya ketemu feminim. Tapi ini sumpah ya, ini gue based on study ya. Jadi kalau misalkan ada male dengan gender feminis suka dengan male bergender maskulin, itu normal. Sumpah itu normal, cuk. Gue gak ngerti lagi. Di based on study gue ada video di YouTube kayak gue nyari waktu itu ada gender male based on apa? Male feminis, cowok itu feminis. Kemayu bagaimana sih? Ya cowok feminis. Kita nggak bisa bilang cowok kemayu itu feminis, kan juga cowok yang gender feminis. Cowok yang gender feminis suka sama cowok yang maskulin, itu normal. Begitu juga sebaliknya. Kalau cewek maskulin suka sama cewek feminim, itu kan normal. Kenapa? Karena interaksi sosial manusia itu dasar suka itu kan ilmu sosiologi. Begitu juga dengan feminim, gender identity sosiologi juga. Jadi ikatan yang dibangun tuh sama-sama ada dasarnya gitu loh. Kayak misalkan cewek, wah gue tuh udah kerja keras dari dulu, ini banget. Saya merasa ingin menafkahi. Nah itu siapa tahu kayak gitu. Jadi siapa tahu cuma demi lo contoh lah, bukan ngada-ngada. Terus akhirnya dia nyari yang cewek yang emang nggak jarang inilah, yang pengen dinafkahi atau gimana gitu. Begitu juga dengan cowok yang lingkungan feminis, dia nyari cowok yang suka sama cowok yang maskulin gitu. Kayak gitu, banyak kayak gitu. Makanya gue ngeliatnya ya gimana ya, risih juga, nggak bisa intervensi Pak. Iya. Dipendem aja resah. Salah satu juga kita bikin podcast ini karena resah aja sih gitu. Ini Pak, gue pernah dengar cerita, ada cerita seseorang public figure. Dia cerita, dia punya temen. Temennya itu, temennya dia itu gay. Oh iya. Lagi nongkrong, dia tahu kalau temen itu gay. Dia nongkrong, diajak mabok, ditusbol. Aduh. Anjing ditusbol. Jangan temen, itu relasi naga gimana? Di mabok ditusbol aja. Maksudnya kan temen ya, maksudnya ditusbol terus kayak nggak terima dong. Siapa yang terima? Ente terima? Saya mah udah saya pukulin anjing itu. Udah colek gini kayak ngentot. Apa anjing? Ini kayak the hell anjing. Colek apanya? Ini.
Nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Jangan cok, goblok. Udah, biar kagak jelas. Maksudnya kayak gitu loh. Terus si yang gay itu bilang kayak, lu gak open minded lu gitu. Maksudnya nggak gitu anjing. Kalau saya open minded bukan berarti open bool. Harusnya dia yang open minded. Menurut gue dia ya, kalau memang lu merasa lu open minded ya ngapain lu? Kepikiran lah gue anjing itu. Maksudnya kalau emang mau gay ya udah. Iya, kita tahu dan ya udah. Tapi ya, jangan nyenggol gue juga. Lu jangan nyari bangsanya yang nyari bangsanya sejenis. Ya kenapa nyari bangsanya orang-orang yang normal. Bahkan di TikTok juga ada tren loh Pak. Apa? Cewek nih yang bikin konten TikTok. Kenapa ya di McDonald sama Burger King tuh banyak cowok ganteng? Terus di-reply sama orang lain, itu juga nyari cowok Mbak. Ya Allah. Anjing. Wih, serem sekali. Jadi takut saya. Anjing, kita niat mau makan. Jadi sasaran gay ya tuh. Iya, maksudnya serem banget ya. Aduh, ngeri banget gue liat tuh udah kayak jadi nyaman gue ke tempat-tempat umum jadi gitu. Takut. Soalnya gue pribadi orang yang kemana-mana suka sendiri juga gak apa-apa, enjoy. Kayak nonton sendiri, kemana sendiri. Tapi menjadi malah takut. Iya. Takut sama gay loh anjing. Takut dideketin aja, tiba-tiba kayak diliatin. Ih anjing apaan sih? Makanya jadi kayak, aduh. Itu gimana lah ya. Ini juga terserah kalian masing-masing lah kalau mau mengencourage mereka ya udahlah. Kalau kita mah secara pribadi mah nggak setuju sih gitu ya. Nggak ada ya. Ini kalau gue pikir sih penonton kita ya mayoritas mungkin setuju nggak tahu lah, bisa kita komen aja setuju apa enggak. Kalau ente setuju kasih benderanya di situ. Kalau kita sih enggak kalau itu saya berarti enggak. Nah, melawan kodrat. Bisa di komen aja di ini. Udah kali ini ada kita bahas. Kesimpulan dari podcast ini adalah LGBT-nya. Selamat malam pemirsa, balik lagi dengan acara Bincang-Bincang Dewa Matahari. Kali ini kita kedatangan aktivis internasional mengenai LGBT Pride. Kan jauh-jauh datang dari luar negeri sana untuk datang ke acara Bincang-Bincang dengan Dewa Matahari. Sambut Mr. Pico. Terima kasih. Mr. Pico, why are you gay?